podcast ini. Jadi sebenarnya saya tidak tahu apakah saya masih bisa merekam satu episode lagi atau tidak. Namun saya sepertinya perlu melakukan hal yang perlu saya lakukan terlebih dahulu, meskipun pada dasarnya hal tersebut menjadi sedikit lebih singkat daripada biasanya, karena saya sudah saya sudah melakukannya sebelumnya, karena mungkin saya masih dalam kondisi yang tidak terlalu enak dalam hal badannya, dalam hal kesehatan, dalam hal saya tidak tahu kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan hal tersebut, karena memang mungkin itu juga yang menjadi hal kenapa saya hampir 1 bulan ini tidak mau merekam konten dari podcast Bahasa Indonesia ini, karena memang yang saya lakukan hanyalah konten untuk yang tidak terfokus pada kehidupan duniawi, dan konten di channel utama saya yang saya buat dalam bahasa Inggris. Jadi itulah sebabnya, karena memang pekan lalu juga saya merupakan cukup sulit untuk berbicara secara dengan volume yang keras ataupun dengan berbicara dengan cepat, karena tenggorokan saya masih cukup gatal dan sebenarnya saat ini juga masih cukup serak. Jadi namun sudah jauh lebih mendingan mungkin dalam hal ya berbicara dengan nada yang sedikit lebih cepat dibandingkan yang tempo yang sangat lambat, yang tentunya membuat menjadi lebih banyak lagi berdiam diri. Jadi ya seperti itulah. Dan saat ini ya saya masih mencoba untuk melanjutkan artikel yang saya tulis lebih dari 3 tahun yang lalu, sudah hampir 4 tahun, tapi sepertinya karena memang kita masih jauh dari akhir tahun ya, jadinya masih ada beberapa bulan hingga artikel ini menjadi lebih dari 4 tahun yang lalu. Karena memang tentunya jika berbicara mengenai 1 tahun, terkadang saya tentu ingin melakukan suatu hal yang berbeda setiap tahunnya, dan tentunya saya baru mungkin berkesempatan di akhir tahun. Jadi kurang lebih sudah beberapa tahun ini saya melakukan hal yang sama, dan mungkin saya tidak tahu apakah akhir tahun saya bisa menjadi orang yang melakukan hal yang produktif, lebih produktif daripada beberapa tahun kebelakangan. Jadi ya seperti itulah. Dan artikel ini terdiri dari 3 paragraf, tentunya lebih pendek daripada episode sebelumnya, namun mungkin saya akan coba bacakan di menit kelima lagi seperti di episode sebelumnya. Meskipun di episode sebelumnya jadi sebagian besar tentunya saya tidak terlalu mengembangkan artikel tersebut lagi, karena memang sudah cukup panjang, itu terdiri dari 4 paragraf dan saya bacakan pada menit kelima. Jadi itulah sebabnya saya hampir melewati batas waktu yang tentunya saya selalu buat, karena memang itu batas waktunya ditentukan oleh alat untuk perangkat lunak ataupun situs yang untuk mengedit video dari podcast Bahasa Indonesia ini, yang tentunya hanya dapat 10 menit pas. Jadi lebih dari itu saya perlu membayar, dan tentunya saya tidak akan melakukan hal tersebut sampai saya sudah benar-benar mendapatkan suatu pendapatan mungkin dari apa yang saya buat. Karena memang tentunya saya tidak terlalu berharap banyak, atau tidak bisa berharap banyak dengan konten yang saya buat ini, karena memang memiliki usaha yang sangat kecil, dan benar-benar saya tidak tahu bagaimana membuat konten ini menjadi cukup unik, kecuali mungkin saya benar-benar sedikit lebih serius dalam membuatnya. Karena memang terkadang melihat video yang cukup panjang dengan namun membosankan terkadang bukan merupakan hal yang menarik. Jadi ya mungkin agar dapat menarik, saya tentunya perlu membuat video yang jauh lebih singkat, dan tentunya diunggah di situs yang berbeda pula juga. Saya tidak tahu apakah saya akan melakukan hal tersebut di masa depan ketika saya memiliki kesempatan untuk berbuat hal yang lebih produktif.
Jadi ya seperti itulah. Jadi judulnya adalah terlalu banyak pertimbangan. Terkadang saya teringat kembali bagaimana banyaknya hal yang sudah saya lewati dan tidak akan pernah kembali. Hal ini memang sepertinya pernah saya ceritakan sebelumnya, akan tetapi saat ini penyebabnya adalah karena terlalu banyaknya suatu pertimbangan dalam suatu hal yang sebenarnya tidak akan berdampak negatif pada diri kita. Mungkin terkadang pertimbangan ini muncul karena suatu sifat malas yang seringkali terjadi jika kita tidak memiliki motivasi. Seperti yang sering saya katakan sebelumnya, kita tentu tidak boleh kecewa atas apa yang telah terjadi, karena pada dasarnya masa lalu merupakan jalan yang terbaik yang seharusnya kita syukuri. Namun memang bukan berarti pula kita tidak boleh belajar dari masa lalu kita untuk dapat belajar menjadi lebih baik di kemudian hari. Terkadang kita sesekali harus merelakan dan mencoba suatu peruntungan asalkan hal tersebut dirasa tak akan merugikan kita. Banyak yang mengatakan bahwa kita hanya perlu melakukan yang dibutuhkan saja. Perihal keinginan seringkali hanya perasaan yang sementara. Terkadang hal tersebut memang benar jika keinginan tersebut didasari oleh nafsu yang tidak pernah puas. Akan tetapi jika keinginan tersebut selalu membayangi kita setiap hari, kita mungkin perlu mempertimbangkan untuk melakukan hal tersebut secepatnya sebelum hal tersebut terlewati karena kita terlalu banyak pertimbangan. Jadi mungkin tentunya saya tidak tahu mengapa saya menuliskan artikel ini pada saat itu, karena tentunya pada saat itu saya masih belum mencoba untuk mencari suatu peluang baru, dan saya justru malah melepaskan hal yang saya lakukan agar saya tidak terlalu melakukan banyak hal, meskipun pada saat itu saya tidak menyangka bahwa pandemi itu akan datang. Karena jika saya mengetahui pandemi itu akan datang, mungkin saya akan mencoba untuk mempertahankannya, karena semuanya dapat dilakukan di tempat yang sama, yaitu di rumah saja. Dan pada saat itu tentunya mengapa saya harus merelakan salah satu yang saya lakukan sebelumnya, karena memang tentunya semuanya harus dilakukan di tempatnya masing-masing dan di tempat yang cukup berjauhan, dan tentunya hal tersebut tidak akan mungkin saya dapat lakukan karena memang dari masing-masing tempat tersebut memiliki aturannya masing-masing, dan tentunya saya tidak mungkin bisa melakukannya hal tersebut di waktu yang sama, karena memang tidak ada yang bisa dibilang merelakan atau berkompromi mengenai apa yang saya lakukan, karena mungkin mereka sudah berkompromi selama beberapa bulan dan hal tersebut tentu tidak terlalu mereka sukai, meskipun saya masih dipertahankan. Namun ya, kalau yang saya lakukan selanjutnya itu sudah terlalu ekstrim, dan memang tentunya tidak akan mungkin saya lakukan jika saya tidak melepas hal tersebut, kecuali memang semuanya dapat dilakukan di tempat yang sama, seperti sebagaimana ketika hal tersebut dapat dilakukan pada awal pandemi. Jadi ya seperti itulah. Dan saya juga tidak tahu mengapa, mungkin hal ini bukan lebih ke sesuatu yang produktif. Jadi pada saat itu saya tidak terlalu memiliki banyak pengeluaran seperti apa yang saya coba lakukan saat ini kembali. Jadi namun terkadang saya berpikir bahwa terkadang terlalu menahan segala keinginan terkadang menjadi kita benar-benar tidak merasakan indahnya suatu kehidupan mungkin, dan kita hanya merasakan suatu pahitnya kehidupan yang tentunya hal tersebut juga hanyalah sementara. Dan jadi untuk apa kita terlalu menahan sesuatu yang memang sama-sama sementara. Jadi itulah sebabnya mungkin saya hanya menahan karena memang saya ingin mencoba merealisasikan sesuatu yang mungkin perlu penahanan terlebih dahulu. Jadi ya itulah sebabnya saya tetap pada dasarnya ingin merealisasikan sesuatu keinginan saya. Jadi namun hanya dengan hal yang perlu ditahan terlebih dahulu. Jadi sekian.